Itu tanggal 21 April mereka mengatakan belum terima. Artinya sudah lewat 48 hari, 84 hari. Artinya mereka tidak menggunakan baik KUHP lama maupun KUHP baru. Konsekuensinya? Ini hukum acara, bro. Kalau secara formal cacat, maka secara material harusnya tidak bisa ditindaklanjuti lagi. Saya sekarang ingin acting sebagai jaksa, ya. Dan kemudian saya menggugat sebelumnya terhadap ketidaktransparan proses ini. Itu yang menjadi persoalan kenapa kita berdebat P21 atau belum. Padahal di sini semua tidak ada yang bisa memastikan correctly 100% bahwa sudah P21. Tidak juga kita kemudian mengatakan tidak akan P21. Yang jelas belum ada fakta bahwa secara resmi itu ada P21. Kenapa begitu? Karena kita nggak paham back and forth dari kejaksaan itu seperti apa dengan penyidik Polda Metro Jaya. Karena kalau misalnya pengalaman kami ketika audiensi dan kejaksaan tinggi dan kejaksaan agung, ketika ditanya mereka sebenarnya menggunakan hukum acara yang mana sih? Mereka nggak bisa jawab kok. Walaupun ada pasal 361 huruf A KUHP, itu mereka tidak bisa menjawab apakah mereka menggunakan KUHP yang lama 881 ataukah menggunakan KUHP yang baru 20/2025. Ada statement dari mereka yang mengatakan mereka mix up. Ya gabung-gabung lah katanya. Dengan pernyataan lisan begitu. Nah karena itu menurut saya wajar kalau kita bingung. Karena standarnya beda-beda. Ketika Pak Ugro bicara tentang restoratif justice, Pak Ugro bicara sebagian itu adalah KUHP yang baru. Memang dalam KUHP yang baru nggak bisa. Kalau misalnya ancaman hukumannya di atas 5 tahun, ya. Itu restoratif justice. Jadi dalam konteks KUHP yang baru benar Pak Ugro. Dan mereka juga mix up. Tetapi ada juga sebuah fenomena yang KUHP lama dan KUHP baru nggak dipakai. Apa misalnya? Lampaunya waktu yang sering saya ulangi. Kalau saya hitung ya, ini hitungan yang kasar. Kalau kita pakai KUHP yang baru, itu 70 hari saja. Sejak pertama kali dilimpahkan, kemudian back and forth-nya itu 70 hari. Diatur secara limitatif di dalam KUHP yang baru. Jadi dilimpahkan, diteliti oleh jaksa, 14 hari balik, kemudian diteliti lagi dilengkapi oleh penyidik, disampaikan lagi, kemudian diteliti lagi oleh jaksa 7 hari menentukan 14 hari balik, kemudian disampaikan oleh penyidik dan kemudian harus ada gelar perkara khusus untuk menentukan lanjut atau tidak. Tetapi itu pun jaksa masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan perkara ini. Jadi kalau berdasarkan itu, maka sesungguhnya ada kewenangan untuk tidak melanjutkan. Oke? Dan untuk tidak melanjutkan tuntutan itu ada juga kewenangannya. Kalau menurut KUHP yang lama, malah lebih rigid lagi, cuma 28 hari saya hitungnya. Bahkan sebenarnya state 14 hari itu tidak terlihat di pasal 138 ayat 2 Undang-Undang 881. Karena dikatakan 7 hari itu diteliti, kemudian ditentukan apakah lengkap atau tidak. Kemudian setelah dikembalikan, nah kita tidak tahu dikembalikannya itu berapa hari. Pokoknya setelah diterima pengembalian tersebut, dilengkapi dalam jangka waktu, sudah harus dikembalikan dalam jangka waktu 14 hari. Maka saya hitung saja, katakanlah di jaksa bisa 14 hari, kemudian mengembalikannya lagi 14 hari, 28 hari saja. Sekarang kasus ini, sejak pelimpahan pertama 13 Januari, hitung sendiri. Hari ini adalah tanggal 10 Juni 2026. Itu sudah lebih dari 130 hari. Jadi dari sini saja, saya membayangkan jaksa memang gamang kalau menurut saya. Saking gamangnya adalah mereka tidak bisa menentukan hukum acara mana yang mereka pakai, akhirnya mereka terobos semuanya. Ada orang mengatakan, sering saya ulangi ya, mengatakan kan biasa dalam praktek begini. Kalau sesuatu yang sudah diatur di dalam undang-undang itu tidak bisa disimpangi dalam praktek kalau kita beracara yang benar. Karena misalnya waktu di dalam hukum acara itu memang dimaksudkan untuk mengontrol agar ada kepastian hukum. Anda within misalnya 5 days harus datang. Kalau tidak datang Anda ditangkap misalnya, maka itu adalah kepastian. Sehingga kalau saya datang pada hari keempat, masih bisa. Saya datang pada hari kelima bisa.
Nah itulah yang terjadi kemudian dengan proses selama ini yang mengatakan kan banyak sekali kasus-kasus yang mengambang dan lain sebagainya. Tapi itu bukan yang benar. Karena itulah kemudian KUHP baru muncul untuk memberikan kepastian itu. Tetapi sayangnya adalah baik penyidik maupun jaksa penuntut umum tidak transparan. Sebenarnya back and forth mereka itu kapan? Yang kita tahu adalah yang sudah disampaikan ke publik, pertama kali kasus ini dilimpahkan pada tanggal 13 Januari. Itu jelas ada pemberitaannya. Kemudian yang saya tahu langsung dari Aspidum itu dikembalikan, diteliti pada hari ke-7 dan dinyatakan tidak lengkap. Berarti kalau hari ke-7 tanggal 20 Januari, jelas juga. Tetapi yang jelas lagi adalah dikembalikan pada hari ke-13. Jelas juga, berarti kalau hari ke-13 tanggal 26 Januari. Oke? Kalau menggunakan KUHP lama maupun KUHP baru, artinya setelah tanggal 26 Januari itu diberikan waktu 14 hari untuk melimpahkan kembali kepada jaksa penuntut umum. Yang terjadi tidak dilakukan. Mau pakai KUHP lama 14 hari, mau pakai KUHP baru 14 hari juga. Yang dilakukan pelimpahannya kapan? Menurut pengakuan dari Ditreskrimum 17 April. Ketika kami audiensi dengan Kejaksaan Tinggi, itu tanggal 21 April mereka mengatakan belum terima. Artinya sudah lewat 84 hari. Artinya mereka tidak menggunakan baik KUHP lama maupun KUHP baru. Konsekuensinya? Ini hukum acara, bro. Kalau secara formal cacat, maka secara material harusnya tidak bisa ditindaklanjuti lagi. Itu konsekuensinya. Kenapa hukum formil itu ada? Karena dia untuk menegakkan hukum material. Kalau misalnya formilnya cacat, materialnya nggak bisa jalan. Itu satu poin. Poin berikutnya adalah, saya paham yang dikatakan bolak-balik oleh Pak Ugro mengenai yang formil juga. Yang kemudian tentu karena tidak menguntungkan pihak sana, selalu dibantah. Ini kesalahan yang paling fatal adalah laporan polisi ini dibuat satu bundel. Kita bicara tentang administrasi apa saja. Administrasi pemerintahan, administrasi perkara dan lain sebagainya. Ini kita bicara administrasi. Dalam KUHP yang baru, ketika ada orang minta restoratif justice, maka salah satu fasenya ketika mau dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3, itu harus dicabut LP-nya. Laporannya dicabut. Maka saya bisa paham Pak Ugro mengatakan, kalau LP-nya cuma satu dan mengatakan laporannya dicabut, maka sesungguhnya gugur semua laporan tersebut. Kita tidak bicara tentang nyambut orang. Ya kan? Tapi kita bicara tentang nyambut laporan. No matter apakah Anda minta maaf atau tidak, itu nggak ada urusan. Karena secara administratif sudah dicabut. Dua hal. Kemudian saya ingin mengapresiasi juga Prof. Henry. Pak, saya paham betul Prof. Henry itu. Gini, menegakkan hukum itu pakai logika. Jangan nggak make sense. Jadi begini, ada yang namanya mala in se dan mala in prohibita di dalam hukum pidana. Mala in se itu adalah kejahatan yang dari sononya kejahatan. Walaupun tidak diatur dalam undang-undang suatu negara, dia menjadi sebuah kejahatan. Bahkan bisa menjadi yang namanya sebuah puncak dalam hukum internasional di mana semua negara itu mengaku bahwa itu kejahatan. Seperti misalnya apa? Penganiayaan. Itu di negara manapun di dunia ini penganiayaan itu adalah sebuah kejahatan. Tapi ada mala in prohibita. Mala in prohibita itu dia menjadi sebuah tindak pidana karena diatur atau dilarang dalam undang-undang. Makanya kemudian orang tidak berdebat mengenai mala in se. Kalau Anda menjamret, memperkosa, maling, korupsi dan lain sebagainya, udah tangkap tahan. Gak ada yang namanya negosiasi. Tetapi kalau pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya, tidak sebuah negara memuat yang namanya defamation law, yaitu hukum pencemaran nama baik. Di Amerika, saya lihat ada boneka George Walker Bush, no brand, nggak ada otaknya katanya. Biasa aja dijual di toko. Karena mereka tidak mengenal yang namanya hukum pencemaran nama baik. Tetapi di negara lain seperti kita masih mengadopsinya.
sebagai sebuah pola untuk lapor dan lain sebagainya. Di negara lain, kalau Anda merasa dicemarkan antar sesama warga negara, Anda lakukan gugatan perdata, jangan menggunakan tangan besi negara. Karena sesungguhnya ketika kita menggunakan hukum pidana sebagai ultimum remedium, maka sesungguhnya kita menggunakan kekuatan negara untuk melakukan pemidanaan terhadap orang lain. Makanya kemudian saya sendiri mendorong, besok-besok kalau kita bertengkar di antara warga negara, gak usah pakai polisi, gak usah pakai jaksa. Lakukan gugatan secara perdata, langsung saja ke pengadilan. Nah, ini yang kemudian akan memberikan pembelajaran kepada kita. Kalau ini kan enak, lapor, udahlah, titip polisi aja untuk ngapa-ngapain terlapor misalnya. Karena itu saya kemudian kembali kepada Prof. Henry. Kalau karena ini mala in prohibita, sesuatu yang dilarang, biasanya mala in prohibita itu nggak banyak ancaman hukumannya. Kecuali dalam pemilu yang kadang-kadang terlalu banyak, too excessive. Tetapi biasanya nggak banyak ancaman hukumannya. Karena dia dianggap pidana karena kesepakatan saja. Sebagai contoh money politics misalnya. Itu karena kesepakatan saja. Padahal di masyarakat tidak menganggap money politics itu jahat. Ada nggak misalnya masyarakat menganggap begitu nerima uang money politik, aduh ini kejahatan? Enggak. Tapi memperkosa, maling dan lain sebagainya, tidak ada masyarakat yang mengatakan itu tidak kejahatan. Karena itu tidak masuk akal ketika ada sebuah statement terhadap informasi publik, di mana informasi itu sudah ada di dalam produk publik yang bisa diakses publik, tiba-tiba ancaman hukumannya 8 sampai 12 tahun penjara. It doesn't make sense, gak masuk akal. Padahal publiknya tahu ini adalah soal yang dianggap pencemaran nama baik dan fitnah. Kalau pencemaran nama baik dan fitnah itu adalah sesuatu yang sifatnya subjektif. Diserahkan kepada para pelapor. Orang yang dianggap dikenai fitnah atau pencemaran nama baik. Tapi dalam konteks ini, yang dicemarkan Pak Jokowi, yang ngadu siapa-siapa, banyak sekali mengadunya. Kan gak masuk akal. Termasuk ada juga entitas yang bukan manusia merasa tersakiti, merasa dirugikan dan lain sebagainya. Putusan MK sendiri mengatakan, jangankan entitas yang bukan manusia, pejabat publik saja tidak boleh melaporkan pencemaran nama baik. Pejabat publik tidak boleh. Kenapa? Karena ketika dia menjabat, bukan manusianya yang ditonjolkan, tapi jabatannya. Bukan menterinya, tetapi bukan misalnya katakanlah bukan X-nya, tetapi jabatannya. Dan jabatan itu tidak punya perasaan, tidak punya sesuatu yang seperti manusia. Walaupun dalam jabatan itu melekat orangnya. Nah karena itu ketika pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 dikenakan, saya udah protes dalam gelar perkara khusus. Saya kira mereka paham. Saya udah protes dan biasanya saya balik tuh pasalnya. 35 dulu yang dikenakan kepada Dr. Tifa dan Mas Roy, 32 ayat 1 dulu, kemudian pasal 28 ayat 2 yang 6 tahun sekarang menjadi 4 tahun. Ya. Kemudian pasal 27 ayat 1 yang dulunya 4 tahun sekarang jadi 2 tahun. Kemudian pasal 311 KUHP yang sekarang yang dulu juga 4 tahun dan sekarang tetap 4 tahun. Dan kemudian terakhir pasal 310 yang 9 bulan. Jadi dari semua itu secara material kita mengatakan nggak ada yang patut bisa dikenakan kepada baik Mas Roy maupun Dr. Tifa. Kenapa begitu? Ya inilah yang menurut saya yang membuat secara material jaksa agak ragu-ragu. Ini kasus biasa aja sebenarnya. Ada seorang dengan pendidikan tinggi yang bernama Roy Suryo, yang bernama Tifauzia Tiasuma, yang kemudian melakukan semacam penelitian, penimbangan terhadap sebuah dokumen yang dinyatakan sudah publik. Baik di dalam undang-undang keterbukaan informasi publik, maupun later ketika ada putusan yang dari KIP, bahwa itu dokumen publik. Terhadap dokumen publik itu tidak perlu ada izin untuk melakukan apapun penelitian dan lain sebagainya. Karena dokumen publik sudah. Oke, nanti kita akan bicara soal merusak dokumen publik. Nah, ketika mereka melakukan penelitian dan kemudian mengatakan bahwa, misalnya Rosario mengatakan bahwa 99,9% itu adalah palsu, itu adalah subjek to penelitian mereka.
Nah, penelitian mereka terhadap siapa? Terhadap dokumen yang diupload oleh Dian Samdi. Oke, nanti ada perbandingannya. Kenapa enggak dokumen yang kemudian belakangan muncul? Anda kan tidak bisa melakukan penelitian terhadap dokumen yang belakangan muncul. Kenapa enggak dimunculkan dari awal? Oke. Lalu Dr. Tifa mengatakan setelah dia lihat matematika Bayesian, jarak antar mata dan lain sebagainya, 92,37 enggak mirip foto Jokowi dan foto Jokowi lainnya. Sama-sama Jokowi mungkin namanya. Karena kami meyakini misalnya, it could be possible ada Jokowi lain. Ada Joko Widodo lain yang tamatan dari SMA 6 Yogyakarta. Kan ini sesuatu yang kita temukan dalam proses kasus ini. Makanya kadang-kadang saya mengatakan, aduh, kalau kita mau buka semua di pengadilan, apa siap? Ya kan, the former president of Indonesia itu. Untuk dibuka semua di pengadilan. Belum lagi soal yang time frame lainnya. Kapan tamatnya, kapan berkeluarganya dan lain sebagainya yang juga sudah ditemukan. Lalu misalnya dikaitkan juga dengan legalisasi ijazahnya yang berbeda-beda. Atau pejabatnya yang kemudian tidak jelas. Periodisasi jabatan dan lain sebagainya. Makanya kemudian kita bilang, ya udahlah kasus ini dihentikan. Tetapi kebenaran harus tetap ditegakkan. Kenapa saya bilang kebenaran harus tetap ditegakkan? Bukan dengan mengkriminalisasi Roy Suryo atau Dr. Tifa. Karena saya sebagai defender of democracy, saya akan membela kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Ini akan menjadi presiden buruk bagi kita. Sebagai contoh, saya kasih contoh ya. Misalnya, Pradi Bersatu melaporkan yang namanya pendapat di Indonesia Lawyers Club. Itu kan yang menjadi dasar pelaporan mereka. Coba bayangkan. Pertama, ketika digunakan Undang-Undang nomor pasal 28 ayat 2, itu bukan produk ITE kalau berdasarkan Prof. Henry tadi. Karena itu televisi. Yang kedua itu produk jurnalistik. Bayangkan, produk jurnalistik dilaporkan ke polisi. Kalau enggak nanti tolong ya, bertanggung jawab terhadap pernyataan kita semua ini. Ada pernyataan yang kita meleset sedikit dan tidak suka orang laporkan polisi. Ngapain kita kemudian punya demokrasi dan konstitusi kalau begitu? Jadi yang kita bela adalah the great idea of democracy. Bukan yang ecek-ecek yang begini. Jadi kalau saya bela tentang kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan, itu sudah perdebatan Hatta, Supomo, Soekarno zaman tahun 1945 dulu. Hatta bilang, iya kita paham nih negara kekeluargaan, negara bapak anak dan lain sebagainya. Tetapi nanti kalau yang namanya penguasa zolim, kita perlu namanya perlindungan kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan. Walaupun bahasanya pada waktu itu dilindungi undang-undang, tapi melalui perubahan konstitusi kemudian jadilah yang namanya hak asasi manusia. Kalau kita bicara tentang teori hukum yang jenjang peradilan, jenjang hukum tertinggi, yang namanya konstitusi the supreme law of the land, yang paling tinggi. Kita baru bicara KUHP, bicara tentang pasal-pasal KUHP, tetapi kita tidak bicara tentang bagaimana constitutional right tersebut. Jadi kalau saya misalnya hari ini mengatakan jaksa agak bingung, memang harus bingung dia. Pertama secara formil itu sudah cacat, baik dengan indikator KUHP lama maupun KUHP baru. Secara material, pasal-pasal yang dikenakan itu it doesn't make sense. Terakhir ya, termasuk pasal pencemaran nama baik sekalipun. Karena ada exception-nya. Exception-nya adalah kalau untuk kepentingan publik maka tidak bisa dipidanakan. Lalu bagaimana pasal fitnah? Coba buktikan dulu fitnahnya. Buktikan dulu ijazahnya asli atau palsu. Ketika ada CLS citizen lawsuit di Solo misalnya, ada kesempatan untuk membuktikan asli palsu, nggak mau datang. Ada kemudian di Bareskrim sama polisi malah dihentikan. Tapi proses penyelidikannya. Anda juga sama seperti yang lain bahwa Anda tidak yakin bahwa ini akan sampai P21. Saya orang hukum, saya nggak bicara yakin dan tidak yakin. Saya bicara fakta hari ini belum ada P21 secara belum ada P21. Iya. Tapi bahwa akan ada. Tetapi kalau saya misalnya pakai ukuran formil dan material seperti yang saya katakan tadi, tidak seharusnya P21. Oke, baik. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.